Halo Sobat Cuan, kembali lagi di YouTube channel stocknow.id. Jika Sobat Cuan sering melihat channel YouTube kita sering nih membahas mengenai saham IPO. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai saham IPO yang akan listing di bulan Agustus 2024. Perusahaan ini berfokus pada sektor consumer non-cyclical. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan kupas tuntas IPO NES. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai profil perusahaan emiten NES, di mana perseroan ini telah berdiri selama lebih dari 24 tahun dan telah berpengalaman memproduksi sarang burung walet dengan kualitas terbaik ke seluruh dunia. Perseroan ini didirikan pada tahun 2000 sebagai bisnis keluarga. Perseroan ini juga memiliki pabrik yang beralamat di Terboyo Industrial Park, Semarang, dengan dukungan profesional muda bersemangat juang tinggi. Nah, perseroan ini telah memiliki 9 rumah burung walet sendiri dan kedepannya pastinya akan menambah jumlah khususnya di kawasan timur Indonesia. Perseroan juga sangat berpengalaman dalam usaha budidaya burung walet dan telah berhasil menyediakan teknologi budidaya untuk para peternak walet. Nah, saat ini perseroan ini melakukan kerjasama dalam mengayomi para peternak kecil dan pengusaha pengolahan walet berskala UMKM serta memiliki bimbingan teknis yang baik membantu dalam pemodalan dan pemasaran produk mereka. Informasi initial public offering untuk emiten NES ini menawarkan sebanyak-banyaknya 822,5 juta saham atau sebanyak-banyaknya itu sebesar 20% dari total modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal itu Rp50. Nah, setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran itu berkisaran di Rp160 sampai dengan Rp200 setiap saham. Adapun dana hasil dari penawaran umum itu berkisar Rp164 miliar. Alokasi dana IPO NES, nah alokasi seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi, maka akan digunakan seluruhnya oleh NES sebagai sekitar 73,5% itu untuk modal kerja guna mendukung pertumbuhan perseroan, sekitar 18,9% itu digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada entitas anak yaitu PT Tunas Esta Indonesia, sekitar 7,5% itu digunakan oleh perseroan untuk belanja modal berupa pembelian 6 bidang tanah dan bangunan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perseroan sebagai rumah sarang burung walet yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh pihak afiliasi yaitu Bapak Ho Anton Siswanto itu selaku Direktur Utama dan pemegang saham pengendali dari perseroan. Selanjutnya yaitu ada struktur kepemilikan saham NES. Nah, di mana untuk komposisi pemegang saham NES sebelum melakukan penawaran umum dengan nilai nominal sebesar 50 lembar, untuk rincian kepemilikannya saham ada di gambar berikut. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan perseroan dalam penawaran umum ini, maka struktur pemodalan dan pemegang saham akan ikut berubah. Nah, berikut adalah perubahan strukturnya. Oke, berikutnya yang paling penting yaitu kita akan membahas mengenai jadwal penawaran umum emiten NES. Nah, untuk jadwal penawaran umum perusahaan emiten NES ini akan kita tampilkan di gambar berikut. Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah KIG Sekuritas Indonesia atau dengan kode anggota bursanya yaitu HD. Laporan keuangan emiten NES melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten NES tahun 2024, total aset per tahun 2023 itu sebesar Rp317 miliar atau meningkat sebesar 156% year on year. Adapun untuk total liabilitas per tahun 2023
2023 itu sebesar 128 miliar atau meningkat sebesar 80% year on year. Selanjutnya, total ekuitas per tahun 2023 itu sebesar 190 miliar rupiah atau meningkat sebesar 259 year on year. Dan total laba bersih emiten NES per tahun 2023 itu sebesar 22,2 miliar rupiah atau meningkat sebesar 125% year on year. Oke, selanjutnya yaitu rasio keuangan dan valuasi emiten NES. Melihat rasio keuangan NES tahun 2023 untuk NPM NES 2023 itu sebesar 3,71% atau bisa dikatakan meningkat 65% year on year. Selanjutnya untuk ROE NES 2023 itu sebesar 17% atau bisa dikatakan meningkat 25% year on year. Selanjutnya ada DER NES 2023 itu sebesar 68% atau bisa dikatakan menurun 50% year on year. Pembahasan selanjutnya adalah valuasi dari emiten NES, yaitu rata-rata PER terendah jika kita menggunakan harga terendah yaitu 160 per saham, maka hasil PER sebesar 11,02 kali. Adapun PER tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu 200 per saham, maka hasil PER itu sebesar 13,77 kali. Nah, jika kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV jika kita menggunakan harga terendah yaitu 160 per saham, maka hasil rata-rata PBV itu sebesar 1,52 kali. Adapun untuk PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi yaitu 200 per saham, maka hasil rata-rata PBV itu sebesar 1,90 kali. Jadi bisa dikatakan dari rasio serta valuasi emiten NES bahwa NES memiliki kinerja cukup positif, namun memiliki valuasi cukup mahal. Hal ini mengindikasikan bahwa emiten NES dalam kategori overvalue. Perlu teman-teman ingat, semua hitungan rasio maupun valuasi berdasarkan dari perhitungan tim analis Stokno.id. Tentunya metode perhitungan bisa berbeda dengan yang lainnya. Jadi, emiten NES ini adalah emiten yang akan IPO pada bulan Juli dan listing di bulan Agustus 2024. So, untuk sobat cuan yang ingin membeli saham NES di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Kira-kira sobat cuan akan mengoleksi saham NES atau wait and see? Yuk, komen di kolom komentar. Perlu diingat bahwa analisa pada video ini bersifat disclaimer on, artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan unboxing IPO berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!